Understand you soon, it won't be long. Keep on keep running. Running and running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intaret Saputri. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang teori belajar konstruktivisme. Jadi, konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajarinya. Konstruktivisme lebih memaknai belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Di sini ada dua tokoh teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif atau personal konstruktivis. Yang kedua ada teori Vygotsky. Menurut teori Vygotsky, teori belajar Vygotsky yaitu menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitarnya. Di sini ada ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Yang pertama itu mencari tahu dan menghargai titik pandang atau pendapat siswa. Dan yang kedua, pembelajaran dilakukan atas dasar pengetahuan awal siswa. Dan yang ketiga, memunculkan masalah yang relevan dengan siswa. Dan yang keempat, menyusun pelajaran yang menantang dugaan siswa. Dan yang kelima, menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-harinya. Yang keenam, siswa lebih aktif dalam proses belajar karena fokus belajar mereka pada proses pengintegrasian pengetahuan baru yang diperoleh dengan pengalaman atau pengetahuan lama yang mereka miliki. Dan ketujuh, setiap pandangan sangat dihargai dan diperlukan. Dan yang kedelapan, proses belajar harus mendorongnya kerjasama, tapi bukan untuk bersaing. Dan yang kesembilan, kontrol kecepatannya dan fokus pembelajaran ada pada siswanya. Dan yang kesepuluh, pendekatan konstruktivis memberikan pengalaman belajar yang tidak terlepas dengan apa yang telah dimiliki langsung oleh siswa. Di sini ada prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Yang pertama itu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Dan yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalarnya. Dan yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Dan yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi belajar lancar. Dan yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Dan yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama, pentingnya sebuah pertanyaan. Dan yang ketujuh itu mencari dan menilai pendapat siswa. Dan yang kedelapan, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswanya. Di sini ada proses teori belajar konstruktivisme. Yang pertama itu pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya. Dan yang kedua, kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya. Dan yang ketiga, pengolahan pembelajaran harus diutamakan pada pengolahan siswa dalam proses gagasannya.
Di sini ada peran siswa. Yang pertama itu harus aktif, dan yang kedua itu niat belajar, dan yang ketiga itu kemampuan awal. Di sini ada peran guru. Peran guru itu membantu, memahami, tidak memaksakan. Di sini ada saran belajarnya, yaitu bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas. Di sini ada evaluasi belajar. Di sini ada dua evaluasi, evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Di sini ada kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme, yaitu kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama itu dalam aspek berpikir, dia itu berputar ke dalam aspek kemahiran sosial, dan dia berputar lagi ke dalam aspek kesenangan, dan dia berputar lagi ke dalam aspek mengingat, dan berputar lagi sampai dalam aspek kepahaman, dan kembali lagi dengan dalam aspek berpikir. Di sini ada kekurangan teori belajar konstruktivisme. Konstruksi, yaitu situasi dan kondisi tiap sekolah tindak sama. Terus menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri, terus mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang keempat, guru hanya menjadi pemotivasi dan mediasi jalannya proses belajar. Dan yang kelima, peran guru sebagai pendidik. Di sini ada penerapan teori belajar konstruktivisme dalam kelas, yaitu implementasikan berbagai metode mengajar kepada pembelajar. Di sini ada penerapan teori belajar konstruktivisme di dalam kelas, yaitu yang pertama itu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dan yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk meresponnya. Dan yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Dan yang keempat, siswa terlibat aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dan yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Di sini ada hakikat teori belajar konstruktivisme. Hakikatnya dalam menerapkan teori konstruktivisme ketika belajar dapat menggunakan model pembelajaran yang melibatkan beberapa tahap, yaitu pengenalan. Dan yang kedua, pembelajaran kompetensi. Dan yang ketiga, pemulihan. Dan yang keempat, pendalaman. Dan yang kelima, pengayaan. Di sini pengenalan itu yaitu tahap pengenalan merupakan pemberian hal-hal yang konkret dan mudah dengan contoh-contoh sederhana yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini pembelajaran kompetensi, yaitu bila peserta didik telah menguasai kompetensi secara benar, guru dapat menilai sejauh mana minat kompetensi dan kebutuhan dalam penguasaan kompetensi dasarnya. Dan yang ketiga itu pemulihan, yaitu penilaian yang dilakukan menunjukkan apakah suatu kompetensi telah tuntas dikuasai atau belum. Di sini ada pendalaman, yaitu peserta didik perlu belajar secara aktif dengan berbagai cara untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya. Pengayaan dalam hal pembelajaran seluruh peserta didik. Dalam hal ini perlu rasanya untuk meningkatkan integrasi aktif dalam pembelajarannya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.